Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Anggota Komisi 3 mempertanyakan buron Joko Chandra yang bisa bebas keluar masuk Indonesia. Dalam RDP Senin lalu, Komisi 3 mencecar Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Joni Ginting soal Joko Chandra memperoleh paspor padahal Joko Chandra merupakan buron Kejaksaan Agung dalam kasus pengalihan hak tagih Bank Bali. Selain itu, Komisi 3 juga heran dengan status buron Joko Chandra yang bisa keluar masuk Indonesia tanpa terdeteksi pihak imigrasi. Jadi mohon maaf, Pak Ketua, kita ini ikut dalam permainan Cilukba. Nih, saya tanya Pak Dirjen, Bapak tahu dia sudah dapat paspor itu? Iya Pak Dirjen, tahu kan? Tahu. Sekarang Pak Mas Joko itu di mana? Masih di sini kah? Ada sudah jalan? Ya langsung aja Pak. Silakan, Dirjen. Kalau secara de jure, Nggak usah lah ngomong de jure lah Pak. Apa ngomong aja saya tanya, manusianya masih ada di sini atau tidak? kami tidak tahu Pak, karena paspor yang dikeluarkan dikembalikan nggak dicap keluar, yang ditarik itu, ditarik, kami tarik, melalui pengacara dikirim. Dan ini nggak dicap, berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Baik, cukup Pak Dirjen, cukup. Ya, itu dia. Dirjen Imigrasi tak mau tersudut. Paspor Joko Chandra telah ditahan lewat kuasa hukum Joko Chandra. Kan dikembalikan nggak dicap keluar, yang ditarik itu, ditarik, kami tarik, melalui pengacara dikirim. Dan ini nggak dicap. Berarti dia nggak ada di pelintasan formal kami. Kuasa hukum Joko Chandra menepis tuduhan bahwa ada skenario kliennya agar tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia. Menurut kuasa hukum Joko Chandra, isu ini sengaja dibuat besar karena ada pihak yang menunggangi. Itu tadi dugaan-dugaan saja kan. Pertanyaan itu kan sudah dijawab oleh kementerian dengan sesuai dengan aturan. Ya jadi kementerian punya kewenangan menyampaikan apa aturan. Aturan kementerian, dari Kementerian Dalam Negeri aturannya demikian, aturan dari keimigrasian punya aturan. Jadi kita lihat kepada kementerian itu sendiri mempunyai aturan yang masing-masing mempunyai, gitu loh. Jadi janganlah kita menyalahkan satu hal sama lain bahwa kecolongan. Gak ada yang kecolongan. Memang aturannya begitu. Jadi tolong ya, tidak ada yang kecolongan, tapi aturannya memang begitu. Joko Chandra masuk ke Indonesia diperkirakan Mei hingga akhir Juni lalu. Ia mencoba peruntungan baru mengurus peninjauan kembali kasusnya di pengadilan. 11 tahun silam saat baru buron ia pernah mengajukan PK, namun gagal. Kasus Joko Chandra bermula saat Kejaksaan Agung menganggapnya terlibat permainan kotor, mencairkan dana Bank Bali yang baru saja mendapatkan suntikan BLBI. Setelah ditahan setahun, ia bebas karena pengadilan hanya menganggap kasusnya perdata. Kejaksaan Agung naik banding 8 tahun kemudian. Hasilnya Mahkamah Agung memutus Joko Chandra bersalah. Ia harus dihukum 2 tahun penjara dan mengembalikan uang 500 miliar rupiah lebih. Tapi sehari jelang putusan MA di tahun 2009, pengusaha properti ini sudah meninggalkan Indonesia. Negara berhasil menyita uangnya di Bank Bali, sekitar 500 miliar rupiah. Setelah mendapatkan warga negara Papua Nugini, Joko Chandra lebih banyak menghabiskan waktu di Malaysia dan kembali membangun bisnis properti. Tim Liputan iNews melaporkan. Brigjen Pol Prasetyo Utomo dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Barreskrim Polri karena menerbitkan surat jalan Joko Chandra. Tidak hanya satu, Indonesian Police Watch menemukan setidaknya ada 4 surat yang ditandatangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian. Baru dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri pada tanggal 15 Juli 2000. Kabarreskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memimpin upacara pelepasan jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Brigjen Pol Prasetyo Utomo Barreskrim Polri. Pencopotan jabatan dilakukan usai Prasetyo dinyatakan bersalah menerbitkan surat jalan untuk buronan Joko Chandra. Prasetyo Utomo tidak hadir dalam upacara pelepasan jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Penyidik. Ia sakit karena tensi tinggi dan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Jadi baru saja kita melaksanakan upacara penyerahan jabatan Brigjen Prasetyo Utomo
yang seharusnya hadir pada upacara ini, namun karena yang bersangkutan sakit, maka untuk upacara penyerahan jabatan ini dilaksanakan dan diwakili oleh Karul Redimin, dan tadi secara resmi saya sudah menerima penyerahan jabatan tersebut. Tentunya ini adalah merupakan komitmen dari pimpinan Polri dan juga kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi. Selain itu, Bareskrim Polri telah meminta kepada Kadif Propam untuk memeriksa anggota yang terlibat di dalam pembuatan dan penggunaan surat jalan termasuk red notice dan munculnya surat kesehatan atas nama Joko Chandra. Nantinya anggota yang melanggar terancam dipidanakan sesuai dengan perbuatannya. Brigjen Pol Prasetyo Utomo bersalah karena menyalahgunakan jabatannya karena surat jalan yang ditandatangani Brigjen Prasetyo hanya berhak dikeluarkan oleh kepala atau wakil kepala Bareskrim. Setelah satu brigjen di Mabes Polri dicopot, kuasa hukum Joko Chandra mendatangi Bareskrim karena tudingan ikut melancarkan pengamanan kliennya. Bu, sedikit Bu. Ditungguin lagi. Gimana Bu? Enggak, bukan laporan, kami baru mengklarifikasi ya penyiaran yang disebarkan oleh Diaplo ya. Sekarang lagi dalam pendalaman. Masih dalam pendalaman jadinya, ya. Jadi sabar dulu aja. Jadi soal yang dipublish di Twitter itu betul adanya? Tidak demikian. Fotonya betul, tapi beritanya lain. Jadi sama sekali, makanya kita tadi klarifikasi. Artinya percakapan itu benar adanya? Nggak ada. Artinya Ibu kan dituding ikut berperan memberikan. Insya Allah nanti kita lihat hasilnya nanti dari pendalaman tadi. Tapi tadi diskusi apa aja Bu yang di... Nanti aja, masih dalam pendalaman, nggak enak saya menyampaikan lebih dulu ya. Oke? Yuk. Berarti bukan laporan ya Bu ya? Belum, masih klarifikasi. Tidak diterima? Iya. Sebelum Anita ke Bareskrim, sebuah akun di sosmed memasang fotonya sekaligus menuduh ikut mengatur Joko Chandra ke Indonesia membuat IKTP dan paspor. Ia juga dituduh meminta sejumlah uang ke Joko Chandra lewat aplikasi percakapan untuk pengamanan di kepolisian agar sang buron tak diganggu saat berada di tanah air. Indonesian Police Watch menemukan setidaknya 4 surat yang ditandatangani 4 polisi berpangkat tinggi di kepolisian. IPW anggap keempat surat demi menjamin keamanan Joko Chandra keluar masuk Indonesia sepanjang Mei dan Juli lalu. Indonesia Police Watch menemukan 4 surat yang dikeluarkan oleh jenderal-jenderal polisi untuk memberikan keistimewaan kepada Joko Chandra. Ini menunjukkan bahwa ada persekolahan jahat dari para jenderal polisi untuk menyelamatkan atau mengamankan buronan kelas kakap ini. Pihak kepolisian mengaku sedang mendalami kasus perburuan Joko Chandra dan tak segan memproses hukum anggota yang terlibat. Tim Liputan iNews melaporkan.